Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raymar Salamir, biasa dipanggil Ray, dengan nomor induk mahasiswa 2191906. Pada pertemuan kali ini saya akan membahas tentang upaya pemerintah dalam menekan laju inflasi. Sebelum kita membahas tentang upaya-upaya pemerintah, alangkah baiknya kita membahas apa itu inflasi. Inflasi dapat digambarkan sebagai peningkatan terus-menerus pada tingkat harga umum. Dalam beberapa kasus, inflasi dapat digunakan untuk mendorong pengeluaran dalam perekonomian. Namun, hal ini tidak terlalu terjadi karena inflasi seringkali tidak terkendali dan daya beli masyarakat menurun drastis. Pemerintah kemudian harus turun tangan untuk menciptakan keseimbangan dan perekonomian. Inflasi dapat diukur dengan menggunakan indeks harga umum. Biro Statistik Ketenagakerjaan memilih hampir 500.000 produk dari lebih dari 100 kategori yang dimasukkan ke dalam keranjang. Harga barang digunakan untuk menghitung indeks harga. Inflasi juga ada beberapa jenis. Yang pertama ada inflasi rendah, yaitu jenis inflasi yang pertama adalah inflasi rendah. Inflasi rendah merupakan sebuah jenis inflasi yang jumlahnya kurang dari 10% per tahunnya. Indonesia sendiri merupakan sebuah negara yang mempunyai target pencapaian inflasi kurang lebihnya sebesar 4% setiap tahunnya dan berhasil mencapai angka inflasi sebesar 2,96% pada tahun 2019, menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara dengan inflasi yang paling rendah. Kemudian, salah satu negara yang tidak mengalami inflasi adalah Uni Emirat Arab. Negara tersebut mengalami penurunan inflasi atau disebut juga sebagai deflasi sebesar minus 3,6% dan menjadikan biaya hidup di negara tersebut menjadi lebih murah dan sekaligus menurunkan harga komoditas yang ada. Jenis inflasi yang kedua ada inflasi menengah, yaitu jenis inflasi yang mengalami jumlah kenaikan sebesar 10-30% per tahunnya. Salah satu negara yang mengalami kondisi ini adalah Mesir dengan tingkat inflasi sebesar 13,87% per tahunnya. Negara Mesir mengalami inflasi disebabkan karena terjadinya kenaikan harga pangan dan papan hingga sebesar 15,1%. Adapun inflasi berat yaitu kondisi di mana sebuah keadaan atau negara mengalami inflasi antara 30-100% per tahunnya. Negara yang saat ini sedang mengalami kenaikan inflasi dan bisa disebut juga dalam kondisi inflasi berat adalah Argentina. Negara Argentina inflasinya mengalami inflasi berat disebabkan oleh terjadinya peningkatan jumlah uang yang beredar dalam negaranya. Kemudian ada hyperinflation. Jenis inflasi yang berikutnya adalah hyperinflasi. Hyperinflasi merupakan sebuah kondisi di mana negara mengalami kenaikan inflasi hingga di atas 100% per tahunnya. Negara yang mengalami kondisi ini umumnya sedang mengalami konflik internal ataupun terjadi sebuah kondisi politik yang memanas. Salah satu negara yang sedang mengalami hyperinflasi adalah Venezuela, yang berhasil menyusul Zimbabwe dengan kenaikan inflasi hingga sebesar 200% per tahunnya. Venezuela mengalami peningkatan inflasi secara drastis diakibatkan pertama kali sejak dilantiknya Presiden Maduro. Venezuela juga secara terus-menerus melakukan pencetakan uang dan menyebabkan inflasi menjadi semakin parah dan tidak dapat terkontrol lagi. Kemudian yang kelima ada inflasi dalam negeri. Kondisi ini bisa terjadi karena adanya peningkatan permintaan dari masyarakat yang lebih cepat dari kemampuan pasar untuk memenuhi permintaan tersebut. Kemudian yang keenam ada inflasi luar negeri. Jenis inflasi yang terakhir adalah inflasi luar negeri. Inflasi ini terjadi pada negara lain dan mengakibatkan harga barang impor terus meningkat. Apabila barang impor tersebut digunakan sebagai bahan baku industri, maka inflasi akan mempengaruhi harga akhir dan barang tersebut. Mungkin tidak afdol bagi kita karena telah membahas inflasi dan juga jenis-jenisnya. Mungkin kita juga harus membahas dampaknya yang akan terjadi ketika terjadi inflasi. Dampaknya di setiap negara
yang mengalami inflasi tentunya akan memunculkan berbagai dampak yang negatif. Hampir semua aspek masyarakat akan turut merasakan dampaknya dan tentunya bisa membuat beban hidup menjadi bertambah. Di bawah ini terdapat beberapa dampak dari inflasi adalah sebagai berikut. Yang pertama, dampak inflasi terhadap pendapatan. Jika harga dari satu barang akan meningkat dan terus meningkat karena inflasi, maka pendapatan real dari masyarakat akan terus berkurang. Sebagai contoh, sebelumnya harga porsi mie ayam hanya sebesar Rp8.000. Namun setelah terjadinya inflasi dan para pedagang melakukan penyesuaian terhadap harga, maka harga satu porsi mie ayam tersebut akan menjadi sebesar Rp10.000. Kemudian dampak inflasi terhadap nilai ekspor, yaitu kemampuan satu negara untuk melakukan ekspor akan berkurang ketika sedang mengalami inflasi. Biaya ekspor akan menjadi lebih mahal dan juga daya saing barang ekspor dan komoditi lain akan mengalami penurunan drastis yang akan mengakibatkan pendapatan devisa bisa menjadi berkurang. Kemudian dampak dari inflasi adalah yang ketiga, terhadap minat untuk menabung dan berinvestasi. Berkaitan dengan menurunnya pendapatan, inflasi juga akan menurunkan minat seseorang untuk menabung dan melakukan investasi. Bunga dari tabungan yang terlalu kecil mengakibatkan banyak orang lebih baik menyimpannya sendiri atau menggunakan untuk berbagai keperluan konsumtif. Biasa investasi yang terus meningkat juga akan menurunkan minat seseorang untuk melakukan investasi. Dampak yang keempat akibat terjadinya inflasi adalah akibat terhadap nilai properti. Nilai properti akan sangat dipengaruhi oleh inflasi. Jika nilai inflasi terus meningkat, maka Anda akan semakin sulit untuk membeli sebuah properti. Manfaatkan setiap kesempatan yang ada ketika inflasi masih rendah untuk membeli properti idaman Anda. Dampak yang kelima terhadap kalkulasi harga barang pokok. Dengan terjadinya inflasi akan mengakibatkan perhitungan penetapan harga barang pokok menjadi lebih sulit. Harga barang pokok yang terus meningkat akan mengakibatkan pertumbuhan ekonomi suatu negara bisa menjadi melambat bahkan berhenti. Oke, kita akan ke bahasan pokok kita pada hari ini, yaitu bagaimana cara pemerintah mengendalikan inflasi. Jika tingkat inflasi dalam perekonomian melampaui tingkat yang tidak terkendali, pemerintah harus melakukan intervensi dengan kebijakan untuk membantu menstabilkan perekonomian karena inflasi adalah hasil dari pengeluaran yang terlalu banyak pada perekonomian. Kebijakan dibuat untuk membatasi pertumbuhan uang. Ada 3 cara pemerintah mengendalikan inflasi. Yang pertama, kebijakan moneter, kebijakan fiskal, dan nilai tukar. Mereka dibahas sebagai berikut. Cara yang pertama adalah kebijakan moneter. Kebijakan moneter adalah alat yang digunakan oleh pemerintah untuk mengontrol jumlah uang yang beredar dalam perekonomian. Ini termasuk uang kertas, uang koin, dan deposito bank yang dipegang oleh bisnis dan individu dalam perekonomian. Kebijakan moneter menggunakan suku bunga untuk mengontrol jumlah uang yang dalam perekonomian. Yang kedua, kebijakan operasi pasar terbuka. Ketika terjadi inflasi tinggi dan dalam perekonomian, jumlah uang yang diciptakan oleh lembaga keuangan perlu dibatasi. Federal Reserve Bank menurunkan pasokan uang dengan menjual sekuritas besar merupakan kepada publik, khususnya ke dealer sekuritas. Pembeli membayar sekuritas dengan menulis cek atas simpanan yang mereka pegang di bank komersial. Ini adalah cara yang efektif untuk mengontrol suplai uang karena simpanan uang bank komersial di Federal Reserve Bank adalah cadangan resmi bank. Dengan penjualan sekuritas, bank terpaksa membatasi pinjaman dan pembelian sekuritas mereka, sehingga mengurangi jumlah uang dalam peredaran perekonomian. Kemudian kebijakan pemerintah yang keempat adalah meningkatkan persyaratan cadangan. Persyaratan referensi mengacu pada jumlah uang yang harus dimiliki bank untuk disimpan di Federal Reserve. Persyaratan cadangan yang rendah berarti bank memiliki lebih banyak uang untuk dipinjamkan yang dapat meningkatkan jumlah uang yang diambil, tetapi ketika terjadi inflasi tinggi,
Pemerintah meningkatkan cadangan yang menahan pertumbuhan uang dan bahkan menguranginya. Kemudian kebijakan pemerintah yang keenam adalah meningkatkan tingkat diskon. Tingkat potongan kembali adalah tingkat bunga yang dibebankan oleh bank komersial. Bank komersial meminjam dari Federal Reserve dengan imbalan surat promise atau surat janji. Sebagai gantinya, Bank Federal meningkatkan setoran bank. Tingkat rediskon mengontrol biaya bank untuk menambah cadangan tambahan. Ketika inflasi tinggi, bank meningkatkan tingkat rediskonnya yang membuatnya lebih mahal bagi bank untuk membeli cadangan. Biaya ini biasanya diterjemahkan kepada pelanggan dalam bentuk suku bunga tinggi atas pinjaman yang dipinjam dari bank komersial yang pada akhirnya mengurangi suplai uang dalam perekonomian. Untuk mengontrol suplai uang perekonomian dalam kebijakan moneter, tingkat rediskon digunakan sehubungan dengan persyaratan cadangan dan penjualan sekuritas. Adapun kebijakan fiskal adalah kebijakan menggunakan pengeluaran dan perpajakan pemerintah untuk mengontrol suplai uang dalam perekonomian. Kebijakan tersebut dirancang oleh John Maynard Keynes yang mempelajari hubungan antara pengeluaran agregat dalam jumlah dan jumlah aktivitas ekonomi di masyarakat. Dia juga mengklaim bahwa pengeluaran pemerintah dapat digunakan untuk mengontrol permintaan agregat. Kebijakan pemerintah yang berikutnya adalah penurunan pengeluaran pemerintah. Pengiriman oleh pemerintah merupakan bagian besar dari aliran pendapatan melingkar dalam perekonomian. Selama periode inflasi tinggi, pemerintah dapat mengurangi pengeluaran untuk mengurangi jumlah uang yang beredar. Dalam banyak kasus, pengeluaran pemerintah yang tinggi merupakan akar penyebab inflasi. Namun seringkali sulit bagi pemerintah untuk membedakan antara pengeluaran esensial dan non esensial, sehingga kebijakan pengeluaran harus ditambah dengan pajak. Kebijakan selanjutnya adalah kenaikan pajak. Kenaikan tingkat pajak mengurangi jumlah uang yang harus dikeluarkan untuk barang dan jasa. Pengaruh pajak dapat bervariasi dengan jenis barang pajak yang digunakan. Tetapi setiap kenaikan pajak akan mengurangi pengeluaran dalam perekonomian. Kenaikan pajak yang dikombinasikan dengan penurunan pengeluaran pemerintah dapat memiliki efek ganda pada suplai uang dalam perekonomian. Kemudian kebijakan pemerintah yang berikutnya atau yang terakhir adalah peningkatan tabungan. Teori lain yang ditirukan oleh Keynes adalah keyakinannya pada tabungan wajib atau pembayaran yang ditangguhkan. Untuk mencapai hal tersebut, pemerintah harus memperkenalkan pinjaman publik dengan bunga yang tinggi, skema tabungan yang menarik, dan dana JHT atau jaminan hari tua atau pensiun. Langkah-langkah ini mengunci pendapatan orang ke dalam rekening tabungan dan untuk jangka waktu yang lama, dan merupakan cara yang efektif untuk mengendalikan inflasi. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dan saya bahas. Saya mohon maaf apabila ada kekurangan dan juga kelebihan dari kata-kata saya. Akhir kata saya tutup dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.